Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 8, nama saya Nandok Tafensa Ramadan, lalu ada anggota saya Raden Handaru Nugraha Samudra, lalu ada Zaki Zaidan Akmal Wahyudi, lalu ada Muhammad Arifin Bahtiar, dan yang terakhir Faiz Hamdan. Di sini kami kelompok 8 sudah membuat perpustakaan untuk peminjaman buku dan pembelian buku. Sini untuk yang pertama ada di model buku, saya jelaskan untuk kodenya yaitu private string untuk kode buku, judul buku, penulis, stok, dan harga bukunya. Sini untuk kode yang lain. Lalu untuk buku-bukunya di sini ada daftar buku, kode, judul, penulis, stok, dan harga. Lalu di sini ada user. User di sini ada username, password, nama, email, dan role. Role ada terbagi menjadi dua, yaitu admin dan user dengan bagian yang berbeda-beda. Untuk di sini ada register dengan tampilan username, nama, email, dan password. Lalu ada di login jika sudah register. Lalu di sini ada kelas peminjaman yaitu ID peminjaman, username, kode buku, judul buku, tanggal peminjaman, tanggal kembali, lalu sudah dikembalikan atau denda. Di sini ada kode-kodenya. Untuk fungsinya itu dan tampilannya ada di sini. Untuk peminjaman buku di sini bisa pilih buku yang mana mau dipinjam, lalu klik pinjam buku, lalu lama berapa harinya. Lalu nanti akan tampil di sini ID peminjaman, judul, tanggal pinjamnya, dan tanggal dikembalikan, status bukunya, lalu denda jika ada keterlambatan. Lalu di sini ada kelas pembelian, di sini ada ID pembelian, username, kode buku, judul buku, jumlah, total harga, dan tanggal pembelian bukunya. Di sini ada fungsi-fungsinya. Lalu untuk tampilannya dia ada di sini. Untuk pembelian buku kita bisa klik ini, lalu kita beli buku dengan jumlah yang sudah ditentukan. Lalu muncul di riwayat pembelian di sini ID-nya, judul buku, jumlah buku yang dibeli, total harga buku, dan tanggal pembelian buku. Lalu yang terakhir ada database-nya di sini. Database itu mencakup agak banyak fungsi-fungsinya ya. Seperti user, list buku, peminjaman list, pembelian list. Lalu di sini ada nama-nama pengguna yang sudah kami masukkan, ya seperti nama user di sini, nama admin di sini sudah kami tambahkan, dan buku-buku yang sudah kami tambahkan seperti kode buku, judul buku, penulis buku, stok buku, dan total harga buku jika ingin membeli. Lalu di sini ada fungsi-fungsinya untuk update stok, peminjaman buku, dan pembelian buku, dan lain-lain. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan aplikasi yang kami buat, yakni aplikasi perpustakaan. Langsung saja agar tidak berlama-lama. Di sini kita sudah membuat desain visual untuk perpustakaannya. Ada model desainnya nih untuk login, register, user, dan admin. Nah, kita langsung coba saja run. Nah, di sini kita coba masuk sebagai admin. Nah, maka kita akan diarahkan ke bagian admin. Begitupun jika kita menggunakan role yang lain atau sebagai
pengguna seperti peminjam buku dan lain-lain. Kita akan diarahkan ke menunya masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang register. Nah, di sini ada 4 kolom, ada username, nama, email, dan password. Kalau username ini kita buat untuk sebagai username akun kita, LHNS51 misalnya. Nah, untuk nama sebaiknya nama kita, nama real kita, agar purpose-nya tahu kita siapa. itu. Lalu untuk email, ya namanya email kita, handaru@email.com. email.com. Nah, untuk password, ini adalah password untuk akun kita. Nah, coba saya ketik HDR. Kita register. Loh, minimal 4 karakter. Karena password itu minimal 4 karakter, jangan 3 karakter. Nah, coba saya HANDARU. Itu 7 karakter. Nah, silakan login. Berhasil registrasinya. Nah, setelah register, kita login yang akun tadi, LHNS51 dengan password HANDARU. Jadi, kita login ya. Nah, kita sudah masuk di user panelnya sebagai Handaru. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada pembahasan apa aja yang disediakan di menu user perpustakaan. Nah, yang sebelumnya sudah membuat akun register yaitu Handaru. Di sini bisa dilihat ada kode, judul, penulis, stok, dan harga. Di sini tuh ada riwayat peminjaman dan riwayat pembelian. Nah, riwayat peminjaman ini juga ada judul, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan denda. Kemudian di sini ada juga ID, judul, jumlah, total harga, dan tanggal beli. Misalnya kami buat ini ada stok. Misalnya kita pinjam satu buku yaitu pemrograman Java, kita pinjam. Nah, ini akan masuk di pinjaman. Terus kalau misalnya kita mau belanja buku juga, belajar database, kita bisa beli buku. Ini kan stoknya ada 3, kita bisa beli 2 nih. Harganya itu dari 85.000 tuh dikali 2, jadi 170. Nah, di sini akan muncul total harganya. Terus untuk riwayat peminjaman nih juga bisa mengembalikan. Status dipinjam nih bisa dikembalikan. Bukunya sudah dikembalikan. Nah, jadi pembahasannya di bagian user itu kita menyediakan tempat peminjaman dan riwayat pembelian. Nah, sekian dari saya kembalikan ke teman saya. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan admin menu dengan fungsi-fungsinya dan juga fitur-fiturnya. Yang pertama di sini saya akan login dulu sebagai admin agar fiturnya ataupun tampilannya berubah menjadi khusus untuk admin saja. Kita login. Nah, di sini ada data-datanya. Di sini ada dari data user, dari data buku, data peminjaman, data pembelian. Nah, data user sendiri nih, tadi itu ada user yang udah login. Nah, ini data user yang dibuat sendiri. Nah, ini cuma data contoh aja. Nah, di sini ya. Kita bisa di sini ada fungsi-fungsinya, bisa refresh user tadi untuk ini. Nah, di sini ada data buku. Nah, di data buku ini stoknya 0 ya, karena dipinjam. Sebenarnya stoknya cuma 2. Jadi juga bisa refresh dan lain-lain. Nah, kemudian di sini, nah dari di user ini melakukan peminjaman sebanyak 2 kali dengan buku yang dipinjam, yaitu ini. Dengan buku yang dipinjam ini ya, mobile programming dengan programming Java. Dengan status 1 dipinjam dan 1 sudah dikembalikan, ya kan? Kita bisa refresh. Nah, kita refresh, bukunya akan kembali harusnya. Oh, tidak bisa kembali ya. Nah, udah. Nah, di sini juga ketika si user itu membeli buku, di sini juga terinput yang dimana user membeli satu buku dengan jumlah apa, dengan harganya berapa, dan tanggal berapa dia membelinya. Sama seperti juga dengan peminjaman ini juga.
denda ini ketika sudah melewati batas waktunya. Begitu. Ini waktu internasional atau waktu yang sebenarnya. Nah, di sini kita misalnya nih data buku. Kita ada data buku ini ada 5. Kita bisa tambah buku nih. Kita tambah buku dengan kode baru, contoh B0024, judulnya mungkin TV MTK. Penulisnya saya Zaki, stoknya Li 3 dengan harga coba 15.000 atau 50, kan? Di sini ada dengan stok 3. Nah, di sini juga kita bisa nambahkan stok ya. Nah, refresh peminjaman, refresh buku. Nah, di sini nambah ya. Tuh. Sudah terinput dengan menambah buku, itu nanti di user akan tertambah juga seaslinya. Fitur-fiturnya seperti ini. Nah, kemudian juga kita bisa menghapus nih. Nah, kita bisa menghapus ini. Kalau ini habis, kita juga bisa menghapus ini bukunya. Nah, kita bisa menghapus gitu. Nah, kita bisa refresh. Nah, kurang lebih seperti itu untuk fitur-fitur dari admin, karena admin ini juga kan bisa ngeliat datanya kalau user itu udah masuk ke dalam akunnya dan juga melakukan peminjaman ataupun melakukan pembelian buku gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga ada tombol logout yang akan kembali ke bagian menu login. Kurang lebihnya seperti itu untuk pembahasan admin, dan juga kami akhiri dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.